apa-apa untuk urusan ini, dalam artian misalnya kayak kecuali gue tenaga kesehatan, maka gue tahu gue harus melakukan apa. Ini gue sih mensuggest untuk teman-teman film, akhirnya kita hanya mampu melakukan penggalangan dana. Terus misalnya kayak teman-teman gue di film Bandung itu bikin gerakan penjahit buat gerakan penjahit untuk ngejahit masker, kondisinya kan langka. Tapi yang kita bisa bikin pun adalah masker non medis, dan itu disebarin ke pekerja-pekerja sektor informal yang harus tetap bekerja, kayak misalnya tukang ojol, sopir bus, itu kan tetap harus kerja karena dia basisnya harian. Jadi Nah, lo paling itu berusaha ngelakuin apa yang paling langkah kecil yang bisa dilakuin gitu. benar. Dan yang bisa gue suggest ke teman-teman film, yang kita lakukan itu jangan offline bahkan. Jadi kayak ngejahit di rumah sendiri. Pokoknya basisnya tuh mengupayakan basis kirim-kirim online, kirimnya tuh lewat paket. Jadi karena gue tuh nggak punya gue tuh nggak tahu ilmunya. Jadi gue daripada gue justru mendorong anak-anak, ayo, bahkan gue nggak berani melakukan ngebagiin makanan, kebayang nggak, Mat? Ngebagiin makanan untuk datang langsung, karena gue nggak tahu musuhnya itu ada di mana, apalagi kondisinya di Jakarta ya, Mat, yang gue sih ngerasa feeling ini nggak bisa didapatkan di seluruh daerah, karena ada daerah-daerah yang masih santuy, misalnya kayak gitu, yang masih tingkat penyebarannya belum selebar Jakarta. Tapi kalau Jakarta ini udah lumayan kacau sih, Mas. Jadi memang, makanya gue aja sebagai anak ekstrovert akhirnya harus bela-belain banget untuk stay di rumah. Tuh. Oke, menurut lo gimana, Be? Setuju gue. Nah, ada yang bisa lebih berbobot nggak komentar lo? Enggak. Kalau gue memang berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang unprecedented ya. Jadi maksudnya ini adalah sebuah bencana, alam, adalah sebuah kondisi yang gue ngerasa kita bertiga dan semua orang, sebagian besar orang di dunia tuh nggak tahu harus melakukan apa karena serba unprecedented gitu. Gue tuh ngerasa bahkan kayak gue 3 minggu yang lalu, gue tuh kan orangnya hobi nge-tweet ya, sosial media gue yang paling aktif kan Twitter ya. Gue masih inget banget, belum nyampe 3 minggu yang lalu, gue tuh nge-tweet bahwa gue bingung harus bersikap apa terhadap corona, karena gue nggak tahu whether harus panik atau enggak. Karena 3 minggu yang lalu, siapa sih yang kebayang bahwa kita akan ada di posisi sekarang, terutama di Jogja ya. Kalau misalnya di Jakarta mungkin udah cukup rame waktu itu. Cuman waktu itu kan 3 minggu yang lalu di Jogja tuh hidup masih biasa-biasa aja, masih baik-baik aja. Ini adalah gue 12 hari, minggu kedua lah, gue minggu kedua karantina, nggak selama dia gitu. Kenapa? Sekarang sepi. Sekarang sepi di Jogja. Sepi. Wow. Sepi banget. Jadi kalau di Jogja itu gue kemarin sempat tadi tuh beberapa kali gue ngobrol sama Kak Gibran sama bahwa gue ngerasa bahwa kalau ada daerah yang bisa memenangkan perang lawan corona, menurut gue Jogja adalah salah satunya. Salah satunya sebenarnya adalah mau tidak mau karena ada Sultan di sini. Jadi suasana di Jogja itu berubah banget sejak seminggu yang lalu ketika Sultan akhirnya ngomong terbuka. Jadi dia bikin kayak semacam live conference gitu, yang intinya menghimbau masyarakat, ngasih tahu masyarakat harus ngapain aja, harus di rumah, nggak boleh kemana-mana, dan lain sebagainya. Dan itu tuh bener-bener, gue merasa suasana Jogja tuh berubah setelah itu. Bener-bener jalanan jadi sepi banget. Di Jogja itu masih berupa himbauan atau udah hukum yang berlaku? Sebenarnya judulnya himbauan, cuman semua kampung-kampung, tapi himbauan dari raja gitu loh. Itu himbauan dari raja itu bahkan lebih kenceng daripada himbauan dari presiden gitu kan. Ini tuh adalah raja yang menyuruh lo kayak udah gue kasih tahu nih sebagai orang yang memahami dunia Jogja dan sekitarnya, tolonglah warga Jogja jangan keluar-keluar, tolong dengerin gue. Dan beneran didengerin. Omongan Narso Dalam tuh emang beneran didengerin. Sekarang banyak banget kampung-kampung di Jogja yang lockdown mandiri, termasuk kampung gue. Jadi kampung gue itu jalan-jalan kecilnya semua udah ditutup. Kalau di kampung gue malah masih bisa keluar masuk. Ada banyak kampung yang bener-bener 100% dia ditutup. Dia benar-benar 100% ditutup. Salah satunya adalah Pogung. Karena Pogung itu kan isinya mahasiswa-mahasiswa.
Iya, ya yang sedih adalah kalau menurut mahasiswa-mahasiswa kebanyakan burjo itu udah tutup sekarang. Jadi ada banyak banget warung-warung yang memang sudah tutup karena mungkin susah juga ya ngurus Mantap warungnya kayak Fahri gimana dan bergabung. akhirnya memang wah Bapak Fahri bergabung. Dan itu emang agak menyulitkan untuk mahasiswa. Tapi halo Bari, kayak kayak UGM dan semua kampus-kampus di Jogja itu sekarang juga sifatnya adalah lockdown, bukan sekedar himbauan WFH dan kuliah daring, tapi benar-benar kampus tuh ditutup. Jadi kemarin gue kemarin waktu kan gue suka ya biar nggak insane banget gue keluar gitu naik mobil sama Kak Gibran sama Nara, cuma di mobil aja nggak keluar. Salah satunya adalah ngelihat UGM kayak gimana sih, dan itu tuh UGM di portal, benar-benar di portal. Terus waktu kita ke Jakarta Atas, UII itu di portal juga, terus di depannya udah ada tulisan mohon maaf, dia kayak kayaknya ada nikahan di UII yang harus dibatalkan gitu, jadi ada tulisan kayak gitunya. Dan kampung-kampung itu rata-rata udah kayak gitu. Jadi kayak 3 minggu yang lalu kita nggak kebayang bahwa kita akan ada di situasi sekarang. Dan jujur aja kalau misalnya kayak adik gue gitu ya, kan kalau adik gue dua-duanya sekarang di sini, dan mereka sebagai anak muda yang tiap hari harus keluar gitu, biasanya selalu keluar dan pacaran gitu kan, mereka kan stres banget ya dengan kondisi kayak gini. Mereka berkali-kali nanya ke gue kayak, di lockdown. ya kan pacarnya juga di lockdown masing-masing oleh keluarganya masing-masing kan gitu kan. Otak lu, Mat. Gitu. Nah, mereka juga nanya gitu kan. Mereka nanya ke gue kayak, gimana, ini kita akan sampai kapan kayak gini? Gue pun menanyakan hal yang sama ke Kak Gibran, kayak kita kira-kira sampai kapan ya kayak gini, dan kita sama-sama gak ada yang tahu jawabannya kan? Kita nggak tahu gitu, kita tuh harus physical distancing sampai kapan. Waktu 2 minggu yang lalu kita dengan sangat pede bilang 2 minggu, kita physical distancing 2 minggu. Sekarang rasanya kayak makin jauh gitu loh goal itu. Dengan sekarang kita yang positif udah 1000-an lebih, yang meninggal sudah lebih dari 100, itu tuh rasanya terlalu wishful thinking kita berpikir bahwa 2 minggu lagi situasi akan lebih baik dari sekarang gitu. Jadi ya, guys, I don't know. Tapi kita semua masih bisa, bolehlah bersyukur. Coba kita tanya Fahri ya. Fahri itu di kosan, ya. Fahri itu di kosan. Lockdown-nya lama. Lu ngapain di kosan lama? Halal, Mat. Itu yang agak berat buat Fahri. Apa? Coba, Ri, pendapat lu gimana, Ri? Ini jalan nggak sih mikrofon gue? Jalan. Jalan. Ini cuma saya yang belum berkeluarga di sini, tinggal di kosan lagi. Aduh, memang. Makanya perspektif lu gimana, Ri? Gue tahu nih kenapa gue di sini, Mbak. Apa ya? Ya, kebetulan sih gue bekerja di perusahaan yang sangat mendukung program pemerintah ya. Jadi kayak disuruh di rumah, akhirnya gue harus bekerja dari rumah gitu. Ini udah minggu ketiga, ini masih minggu ketiga. Terus, surprisingly, it affects me to some extent gitu loh. Kayak maksudnya, kita kan kadang kayak kalau kerja ke kantor kadang pengen ya kayak, aduh ada nggak sih kerja di rumah sekali aja, nggak apa-apa 2 kali. Mungkin enak kalau kerja dari rumah gitu. Ternyata setelah 2 minggu lebih, mungkin titiknya 2 minggu sih. Gue tanya beberapa temen gue juga setelah 2 minggu, mereka lumayan kayak agak bosan. Wah, mentally draining juga gitu. Kayak apa? Mungkin biasanya ketemu orang, berinteraksi langsung, terus di kantor kayak lu kalau bosan jalan atau bosan kemana gitu. Di sini tuh kayak bener-bener yang kayak kerjaannya sama sih, kayak apa namanya, rate kerjaannya tuh tetap ada, tetap sama. Cuman kayak di rumah berjam-jam tiap hari, nggak bisa kemana-mana. Dan gue di kosan juga kan, jadi kayak, ya you know lah, kosan kan nggak ini. Apa ya, segitu aja gitu, ukurannya nggak gede gitu. Mungkin kalau di rumah, kalian mungkin rasanya lebih beda apa gimana, gue nggak ngerti. Paling gue kayak pagi-pagi atau siang ke balkon kosan, bentar ngeliat kanan kiri gitu, berjemur, mengikuti arahan warga Twitter gitu kan. Anjir. Gimana ya? Cuma mantau sosmed doang, hidup lo. Iya, gue belanja, akhirnya gue jadi masak lagi gitu, kayak akhirnya gue beli Happy Fresh, belanja dari Happy Fresh, kayak gitu, jadi gue meminimalisir gue keluar, dan lumayan melelahkan gitu. Akhirnya setelah minggu ketiga ini gue lumayan mentally lelah lah untuk kondisi ini. Okay. Dan dan gue juga anak rantau gitu loh, yang orang tuanya di kota lain kan, di Jawa Timur. Itu juga lumayan bikin capek lama-lama.
Karena gue nggak tahu apa yang terjadi di Surabaya gitu. Gue nggak tahu apakah mereka sudah urgensinya sama kayak yang di Jakarta gitu loh. Ini Nah, tapi gue berbicara ini sekarang Gue gini langsung Kenapa? sedih begitu Varia ngomong, gimana dong? sama gue juga gue juga Langsung kayak prihatin gue. gue kayak I'm coming from a kid yang gue hampir seluruh kayak hampir separuh hidup tuh dihabiskan di daerah selain pusat, selain Jakarta. Gue menghargai hidup di Bandung, di Surabaya paling lama, terus kuliah di gitu. Jadi gue dan kita juga pernah lah anak UGM, pernah KKN, kita juga tahu lah jadinya kayak apa ya, apa sih rasanya di daerah-daerah gitu. Apa yang terjadi di daerah itu seperti apa. Kalau makanya itu yang bikin gue takut sebenarnya. Kalau di Jakarta ini udah wah penting sekali, apakah di kota lain itu sama urgensinya? Itu yang bikin gue pikir banyak sebenarnya. Sekarang gini deh, we cut all the bullshit tentang perasaan-perasaan kita udah tahu itu semua. Tapi menurut gua, pemerintah ini emang nggak beres penanganannya. Yes, emang unprecedented. Tapi masa sih mitigasi kita separah itu? Kita dibecanda-becandain loh, waktu dari awal Januari, Februari, suruh pakai empon-empon lah, terus bebas corona dengan doa lah, dan segala macamnya. Menurut kalian itu gimana, bercanda-bercandaan government ini? Ini dari pihak government dulu nih, Bu Dira. Dira kan bukan government, Mat. Ya, gue tuh bukan orang pemerintahan, gue bukan eksekutif di sini. Ya mewakili lah. Gimana Dir? Perspektif lu gimana Dir? Pemerintah yang Bahaya lo. bercanda ini gimana Dir? Gimana, Mat? Gimana menurut lu pemerintah yang bercanda-bercanda dalam menangani corona ini? Ya, kalau menurut gue gini, kecenderungan kita, masyarakat Indonesia, mungkin plus pemerintahnya, gue ngomongnya rada safe gitu. Kita itu belum terbiasa dengan melihat adanya peperangan tanpa bisa melihat lawannya. Jadi apa yang terjadi di Wuhan beberapa minggu sebelum atau bahkan beberapa bulan sebelum akhirnya merebak di Indonesia, itu mungkin bayangan kita kayak ngedengerin cerita tentang virus flu babi atau virus MERS atau SARS yang kayaknya tuh di Indonesia nggak booming-booming amat kok gitu. Dan jadi gue tuh inget salah satu anak film ada yang bikin namanya Kawal COVID 19, lo tau nggak? Namanya Kak Ainun. Dia itu tinggalnya di Singapura. Dan orang-orang Singapura itu concern-nya tinggi banget, including pemerintahannya. Menurut gue karena mereka emang secara pengetahuan dan basis sainsnya itu sangat literate banget. Jadi mereka sangat percaya bahwa ada sesuatu yang nggak benar gitu. Jadi bahkan Kak Ainun itu udah ngomong kayak gini. Lo tau nggak teori tentang daun apa namanya? Eceng gondok. Lo tahu teori eceng gondok nggak? Jadi gini, ini yang disampaikan Kak Ainun tentang kayak isu kalau misalnya tidak melakukan either itu social distancing yang secara serius atau lockdown istilahnya kalau rame-ramenya kayak gini. Jadi pernah ada penelitian eceng gondok itu kalau di Danau Toba. Iya, terus? Dia sebagai hama. Sebagai hama. Nah, ketika kita bicara tentang ini suara apa? Suara apa tuh? Oke. Terus? Nah, dalam teori eceng gondok itu disebutkan bahwa ketika kita masuk eceng gondok yang merupakan hama tersebut tumbuh di Danau Toba, dia mekanisme tumbuhnya itu kayak deret ukur, Mat. 1 tumbuh 2. Jadi 1, hari pertama 1, hari kedua 2, hari ketiga 4, hari ketiga 16, dan seterusnya. Okay. Nah, gimana caranya si eceng gondok, si hama ini bisa memenuhi Danau Toba? Ternyata di hari ke-60. Kebayang nggak lo, Mat? Oke. Nah, bayang. Pertanyaannya, di hari keberapa setengah eceng gondok memenuhi Danau Toba? Jika secara full hari keberapa? Memenuhinya di hari ke-60. 59 dong. Benar.
itu Pinter gue nih. setengahnya. Ya lo kan dulu anak IPA, Be. Kita IPS, Be. Oh, jangan menghina kamu ya. Nah, lo tahu nggak ternyata berapa persen, 1%-nya si eceng gondok ini bisa memenuhi si Danau Toba di hari keberapa? 100-an. Memenuhi aja 60. Lo gimana sih, Mat? Gue sedih gue dengernya. 120. 100%-nya, nih, Mat, dengerin. 100%-nya itu di hari ke-60. Oh ya. 50%-nya di hari ke-59. 1%-nya ternyata waktu dihitung itu di hari 54, Mat. Oh, cepet banget ya berarti antara 54 sampai 60. Coba nanti kita exercise ya. Jadi di hari 1 sampai 53 itu tuh secara statistikanya itu masih kayak gini. Tapi grafiknya ketika Kayak nggak ada apa-apa gitu ya, kayak nggak ada apa-apa. Di hari 54 sampai 60 tiba-tiba kayak gini growth-nya. Itulah yang istilahnya exponential growth. Dan corona ini punya potensi exponential growth. Jika tidak ada social distancing yang serius. Social distancing yang serius itu gimana? Ambigu. Kalau cuma himbauan-himbauan doang ya gimana social distancing? Menurut gue gini, kalau yang tadi diceritain Bebe, bisa jadi memang yang dibutuhkan orang Jogja itu adalah nggak butuh aturan hukum. Karena secara basis Jogja, mereka itu nurut sama raja, no matter what apa yang bentuk keluaran dokumennya. Nggak, sorry, Mat, bentar. Untuk urusan Jogja mungkin udah kelar. Makanya kalau tadi Bebe bilang, harusnya kalau Jogja jangan-jangan yang paling aman kondisinya karena dia ternyata tanpa belum ada dokumen resmi secara hukum aja itu sudah terjadi. Nah, that's why gue sebenarnya bisa memahami kenapa waktu tadi ada konferensi pers tentang hasil ratas hari ini ada kecenderungan yang nggak jelas itu ya. Iya, tapi gue bisa untuk memahami kenapa ada istilah keadaan darurat yang menyebabkan adanya alat-alat negara dalam artian itu militer yang memungkinkan untuk terjun ke lapangan. Karena memang kalau mau mekanismenya ini beneran terjadi, maka memang seharusnya ada guardian-nya gitu loh. Guardian yang memaksakan bahwa lo itu emang nggak boleh. Cuma kan karena kita negara hukum, memang sebetulnya gue sih sajasnya biar terang benderang ya, itu harusnya ada aturan hukumnya yang jelas. Apalagi lucunya itu pakai basis Perpu tahun 59 yang dimana makanya gue tuh sampai bingung kalau aturan di Undang-Undang 1211 kan Perpu itu harusnya langsung automatically dijadiin undang-undang, either DPR tolak atau enggak. Tapi kan itu ranah di zaman baheula. Gue nggak tahu itu gimana mekanisme hukumnya. Udah ada beberapa bahkan hukum online langsung ngeluarin pendapat hukum gitu tentang pernyataan bahwa itu nggak jelas banget karena dia basis hukumnya cuma Perpu tahun 59 yang nggak jelas itu bisa jadi undang-undang atau enggak basisnya. Jadi sebetulnya kalau misalnya emang mau serius ya menurut gue bahkan bikin Perpu saat ini karena kan kondisinya menurut gue dalam kondisi genting ya. Tapi bikinnya di tahun ini gitu. Jangan yang kita berbasiskan yang dibikin sama Soekarno di tahun 59 gitu. Tapi jadinya kita udah punya undang-undang karantina wilayah yang ditandatangani oleh Pak Jokowi ya. Gimana, Be, menurutmu? Nah, ya, itu juga bisa sih sebetulnya. Bebe gimana secara belum ada peraturan turunannya soalnya. Tapi kan sejujurnya nggak pernah turunan. Gue sejujurnya, gue kalau boleh jujur, gue belum pernah baca undang-undang karantina wilayah itu meskipun sering banget dibahas di timeline. Jadi kayaknya gue takut salah ngomong. Tapi menurut gue yang dibutuhkan memang kalau secara umum tuh yang dibutuhkan memang ketegasan dan keberanian sih. Karena selama ini kan sifatnya hanya himbauan-himbauan ya. Benar. Gue kemarin jadi inget salah satu tweet sekitar 2 mingguan yang lalu waktu masih awal-awal rame-rame ini. Intinya adalah ada orang nge-tweet bilang kayak gini. Dia belain pemerintah, dia bilang
ya kita nggak bisa cuma nyalain pemerintah lah. Udah tahu masyarakat Indonesia emang tipenya susah dikasih tahu gitu, susah dikasih tahu, bandel, nggak mau ini. Terus habis itu tweet itu disamber lah oleh orang lain, which is bener kan yang itu tadi yang dia bilang. Terus tweet tadi disamber oleh orang lain. Dia bilang kayak gini, ya udah tahu masyarakat Indonesia bandel, nggak mau dikasih tahu, ya dari jauh-jauh hari kayak nyuruh melakukan sesuatunya, ada antisipasinya. Terus gue bilang, ya benar juga ya. Kan pemerintah harusnya udah tahu gitu loh, masyarakat kita tuh emang sesusah itu, cuma dikasih tahu. Nah, kenapa kok Bener. gitu-gitu aja malahan? Menurut gitu. lu Jadi kenapa? kayak, Apa murni ini karena baru politik? kenal kemarin aja, bos, gitu. Mat, Be. Tapi kalau menurut gue, kenapa ini belum jadi aturan hukum yang binding? Karena bisa jadi pemerintah itu masih no idea about gimana biar landing smooth after dari misalnya lockdown. Karena gini, lo pernah nonton film Contagion nggak sih? Enggak. Yang Gua nggak baru-baru nonton ini meskipun- viral ya? Yang berlalu-baru ini Udah viral. akhirnya nonton. Keluarga ya? Itu tahun 2011 dan itu case-nya tuh mirip corona, tapi di situ pemerintahnya lumayan serius buat nanganinnya dan WHO-nya kayak jago nemuin vaksinnya dalam waktu 100-an hari. Nah, jadi tapi di sana yang jadi problem adalah kan itu kan dia mekanisme lockdown-nya adalah per kota. Tapi kayak nggak ada kehadiran negara di situ, kayak misalnya penjarahan tuh dibiarin aja, terus abis itu makanan nggak cukup untuk di daerah tersebut, akhirnya orang tuh bunuh-bunuhan. Jadi menurut gue itu yang harus di make sure kan, jangan-jangan bukan cuma Dan itu sekadar udah kejadian loh di India. iya benar. Itu Gue sekarang sangat kejadian di India. benar. Jadi gini, gue itu satu sisi mengapresiasi pemerintah India pede untuk langsung melakukan lockdown. Tapi di satu sisi lainnya, ternyata mereka tuh nggak siap pasca lockdown-nya itu apa yang harus mereka lakukan sebagai pemerintah gitu. Kayak menyediakan ketersediaan makanannya, terus nggak membuat akhirnya antar masyarakat tuh jadi Hunger Games gitu loh. Kan jadi bahaya kalau kayak gitu. Akhirnya kita bukan mati gara-gara corona, tapi mati karena greedy-nya banyak manusia. Tapi sebenarnya kan kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan negara lain. Dan kita bisa melakukan lebih baik gitu loh maksudnya. Why don't we do that? Jangan kayak gue dong. Kalau di mood court dulu biasanya ini time of the essence. Apa tuh maksudnya time of the essence? Apa tuh maksudnya? Iya, maksudnya ya emang gitu. Mood court. Maksudnya kita ngejar waktu gitu. Jadi kayak menurut gua sih sekarang yang dibutuhkan bukan apa ya? Ya maksudnya kita bisa belajar dari negara lain tuh pasti gitu, Mat. Cuman kayak gue nggak ngerti kayak harus ada apa ya? Pasti harus ada yang berani ngambil keputusan itu satu. Yang kedua juga harus ada orang-orang yang benar-benar paham memetakan masalah dengan cepat juga gitu loh. Dengan lu membuat satu kebijakan besar nih untuk karantina, pasti ada kebijakan-kebijakan kecil tambahannya lagi yang harus langsung dijalankan gitu kan. Agar misalnya nggak jadi kayak di India gitu. Benar. Atau misalnya kenapa harus jadi ada dua hal yang berbeda gitu. Kayak antara lu tes masif kayak di Korea Selatan atau lu lockdown kayak di Wuhan. Kenapa kita nggak melakukan dua-duanya gitu. Kan misalnya seperti itu bisa juga. Masalahnya tuh adalah sekarang bener kata Dira tadi di awal-awal yang kayak ini musuhnya tuh kita nggak tahu apa, kita nggak tahu di mana. Like kayak everyone in this country doesn't know anything about this gitu loh. Hampir semuanya nggak tahu dan kita nggak tahu gimana untuk approach this issue gitu. Menurut gue sih kayak kurangnya di situ aja, kita kurang greget nih, kayak yang kurang greget yang oh my god ada masalah ini kita harus seperti apa. Ya memang bukan film, cuman tapi itu jadi nyata sekarang gitu loh. Benar. Iya. Gue setuju sih. Gue tuh selalu bertanya-tanya sebenarnya siapa sih orang yang di Indonesia ya yang kemudian bisa dijadikan bukan figur sih, tapi maksudnya kayak siapa sih orang yang bisa kita percaya untuk paham lah gitu, yang paham tuh sebenarnya siapa sih? Soalnya kayaknya Kemenkes juga selama ini kayak letoy-letoy aja gitu loh, kayak nggak tahu dia ngomong apa. Jadi gue kayak, aduh gimana sih? Siapa kita harus percaya pada siapa? Iya. Ketua gugus tugasnya juga. Kalau kata kalau kata Kak Gibran kemarin dia bilang ini gugus tugas tuh kerjaannya jadi seakan-akan kayak cuma ngitungin orang yang positif dan orang yang meninggal gitu, cuman jadi badan sensus. Tapi tindakan nyatanya ini apa? Kita harus ngapain tuh kayak masih belum jelas padahal kita udah masuk minggu ketiga.
Ini di SMS gugus tugas loh. Iya, gue juga di SMS. Anjir. Jangan mudik. Anggaran dipakai buat SMS. Tapi Iya. coba kita coba dengerin pendapat dari temen gue yang di Malaysia nih, si Mas Haidar Hanif nih. Gimana di Malaysia cara penanganannya seperti apa? Responnya? Ya, walaupun semua negara pasti punya telat sih, tapi kalau di Malaysia termasuk lebih cepat gitu. Dan karena penduduknya juga nggak banyak, jadi sekalipun angkanya emang cukup tinggi, misalnya udah sampai 2.000. Tapi kan emang wajar tesnya per 1 juta orang kan lumayan tinggi dibanding Indonesia yang hampir 300 juta penduduk, tapi tesnya baru berapa? Baru 1.000-an ya? Ini kan? Jadi di sini tesnya cepat, bahkan ada yang orang baru pulang dari UK langsung bisa tes tanpa babi bu, langsung perawatannya juga bagus gitu. Jadi kayaknya di sini tuh nggak ada yang protes soal masalah pemerintah yang nggak benar gitu. Kayak semuanya udah jalan aja gitu. Matiannya pasti berapa persen di sana? Di bawah 10, cuma cek lagi ya. Indonesia gua lupa udah ya, 9% ya? Iya. Ya, kalau di Malaysia masih rendah sih. Terakhir gue lihat ya, gue juga nggak ingat sih. Intinya nggak... Kenapa? Jangan bandingin sama Indonesia. Death Ya rate-nya. emang jangan dibandingin. Emang Jauh. jangan dibandingin, guys. Karena jumlah penduduknya beda, terus habis itu kecerdasannya juga beda, ya kan? Maksudnya apa nih kecerdasannya? Anda menghina bangsa Indonesia? Bu, itu kenyataan, Mat. Masalahnya, Mat. Kan lu ngajar juga, Mat. Ya kan? Gue juga ngajar 10 tahun mahasiswa juga kayak gitu. Jadi maksudnya apa boleh buat gitu. Jadi harus ada beberapa hal yang dimaklumin. Terus juga tadi nanya di chat ya, gue juga nggak tahu kalau di Singapura itu punya namanya National Center for Infectious Disease (NCID) di Singapura. Di Malaysia sendiri gue lagi nyari kayaknya belum ada. Tapi kayaknya mereka tanpa itu juga udah jalan gitu. Tapi kalau di Singapura tuh lebih bagus lagi penanganannya karena emang punya center masalah disease itu. Kalau di Indonesia itu ada nggak sih? Ya kita BNPB. BNPB. Oh, BNPB terus kerjanya gimana tuh? tentu saja tidak ada. Iya, maksudnya penanggulangan bencananya BNPB itu hanya buat yang fisik ya, kayak gempa, banjir gitu. Tapi kalau yang buat penyakit ada nggak sih? Alam ya, kayak bencana alam doang sih. Ya. Gue nggak tahu sih. Apa ya? Tahu ya? Gak ada ya? Ya udah kayak gitu nasibnya. Kalau nanti nggak dibentuk kayak gitu, ya udah. Kalau di Malaysia sendiri, setahu gue juga belum ada yang buat penyakit ya. Tapi mereka main case-nya tuh kayak nggak ada yang dihina gitu sih, untungnya, gitu maksudnya. Kalau di Indonesia kan yang terawan itu kayaknya jadi ada masalah gitu di media gitu, ya kan? Masyarakat jadi kayak nggak percaya Kemenkes sama Kemenhub. Kita Gitu. sebenarnya Jadi, udah nggak juga... percaya sama siapapun sekarang ini. Tapi itu biasa, gue sangat mengapresiasi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Iya, itu geraknya lumayan cepat. Mereka lumayan cepat. Tapi menurut Mbak Nabila gimana nih? Kalah cepet nggak sama Sultan nih, Anies sama Kamil? Beda sih, konteksnya tuh beda. Karena kalau misalnya di Jogja itu, ya itu masih menurut gue posisinya masih bisa di-contain. Jogja ini nanti akan bermasalah ketika sekarang sudah mulai banyak orang yang pulang kampung. Tapi kalau misalnya dari yang diklaim Sultan sendiri kan kalau di Jogja itu belum ada local transmission ya, berbeda dengan Jakarta dan di Jawa Barat yang sudah banyak banget local transmission. Jadi semua kasus di Jogja sampai saat ini itu adalah imported case. Jadi memang masih sangat mungkin untuk bisa di-contain sehingga, dan Jogja kan kecil, gampang dicek juga Banyak orang tuanya loh. Kedaerahan masyarakatnya. Kenapa? Banyak orang tuanya loh di Jogja, itu hati-hati loh. Iya, justru karena itu sih, menurut gue justru karena itu. Jadi kayaknya kalau di Jogja itu, inget nggak sih beberapa minggu yang lalu kita itu menggunakan argumen yang berbahaya cuman orang tua itu justru sebagai argumen yang kayak bikin kita jadi santai-santai terhadap ini bener. Semua. Padahal kalau dipikir-pikir itu kan egois banget ya kalau misalnya dipikir-pikir, karena kan ya terus kenapa kalau yang membahayakan oleh orang tua terus kita jadi santai-santai aja gitu, kayak jahat banget loh sama orang tua. Nah kalau di Jogja justru karena posisinya di Jogja itu orang tua juga banyak mungkin ya, jadi kayaknya argumen itu tuh nggak masuk untuk kata argumen yang dibilang kayak oh ini cuma membahayakan orang tua, terus kayak yang iya terus di sini banyak banget orang tua boy kayak gitu. Jadi jadi menurut gue sih tidak bisa dibandingkan. Terakhir gue sempat baca di Twitter lagi rame tuntutannya dari YLBHI ya, dari LBH Indonesia yang intinya against sama
kebijakan pemerintah yang cuma kasih himbauan, tapi nurunin polisi untuk melakukan suatu kegiatan represif agar masyarakat tidak kumpul. Is it right? Or there is a problem with it? Gimana? Basis hukum kayaknya kurang tepat ya, Be ya? Kalau himbauan tapi mekanismenya represif. Tapi kan pemerintah mau nggak mau, bener kata Ya, Farid, sebenarnya time of essence. Betul. Ya, and it's a darurat measure sih kalau gue. Kalau gue jujur aja ya. Kalau gue sih jujur aja menurut gue ini adalah sebuah situasi yang darurat yang memang membutuhkan hal-hal yang bersifat tidak biasa. Maksudnya kayak ya agak-agak ngelanggar aturan dikit lah ibaratnya kayak gitu. Karena ya tadi kayak Fahri bilang time is the essence. Cuman memang yang dikhawatirkan itu adalah ketika tidak ada rules yang jelas. Orang Indonesia itu dikasih rules aja dia sering dilanggar kan, gimana kalau rules-nya aja nggak jelas gitu. Jadi kan sebenarnya dikhawatirkan itu. Kekhawatirannya menurut gue sih masuk akal, tapi gimana ya, sekarang tuh semua serba, kalau misalnya kita mengikut birokrasi, semua harus dibikin kayak gimana tuh, kapan selesainya? Tapi menurut gue Jokowi populis sih. Harusnya dia tegas aja. Do the right thing. Menurut gue Jokowi salah lah pokoknya. Sorry nih, gue sebagai Jokower aja gue harus mengakui bahwa nih gue pusing dan gue udah nggak bisa membela Jokowi lagi. Ya, harusnya para buzzer-buzzer itu juga ngelakuin hal yang sama sih, bukan malah memperkeruh. Sebetulnya kalau menurut gue gini, salah satu yang menjadi problem adalah pemerintah Indonesia itu terlalu banyak denying terhadap hal-hal yang sifatnya science banget. Jadi bahkan kalau teman-teman kawal COVID, jadi kan karena gue lagi-lagi gue basisnya dari teman-teman kawal COVID ya, karena gue banyak berinteraksi sama mereka. Bahkan mereka itu bisa membuat peta proyeksi bahwa kalau misalnya skema kita masih kayak gini, 3 minggu, jadi kita bisa melihat, bisa forecast Indonesia 3 minggu lagi, itu berkacanya dari Itali. Iya, iya. Dan itu kan mengerikan sebetulnya. Dan mereka tuh kayak punya teori tentang exponential growth segala macam yang sebetulnya harapan mereka itu adalah itu semua tidak terbukti jika ada penanganan serius di tengah-tengah proses penyebarannya kan. Nah, makanya sebetulnya yang mereka sampaikan itu kan bukan hal-hal yang untuk menakuti masyarakat, tapi untuk minta keseriusannya pemerintah. Ini MMGS sebagai wakil pemerintah nggak? Untuk ya beneran yes dong ngomong sebagai wakil pemerintah. Yes. Jadi ya karena menurut gue gini, lo tau kan kalau di film-film box office rata-rata kekacauan negara itu dimulai dari kita bodo amat sama pernyataan saintis. Maksud gue buat apa mereka belajar capek-capek? Apalagi kalau misalnya ini kan basisnya sains banget, virus, metode penyebaran, segala macam. Terus apalagi Indonesia dengan kasus corona ini, kita udah punya banyak contoh kan, negara-negara yang berhasil ngelawan corona. Jadi seharusnya sih seharusnya bisa untuk dilawan, dan pemerintah mestinya tahu how to do it, tapi kan kadang-kadang rasa denial itu juga tinggi, dan rasa untuk malu untuk cari best practice dari negara lain juga mungkin ngerasa nggak aci kali. Jadi ya, tapi kan lagi-lagi ini masalah nyawa orang ya. Denial kalau 3 minggu lalu masih masuk akal. Kalau sekarang nggak masuk akal kan denial? Benar. Oh, gue melihat ada yang salah ya. Bukan lagi denial nih, tapi menyembunyikan fakta. Udah nonton videonya Najwa Shihab belum yang narasi itu? Itu ngeri banget, men. Udah. Gue langsung kesel banget habis nonton video itu, men. Itu ngeri banget. Yang tentang kasus 0 Cirebon. Iya. Oh, disembunyikan gitu maksudnya? Iya, jadi sebenarnya udah ada yang kena dari Malaysia, ya negaranya Hanif nih. Udah ada yang kena. Cuma didiemin, bro. Nggak yang bener-bener direspon. Iya. Menurut gue sih ada satu sharing dan satu perspektif yang gue dapatkan dari pengalaman hidup juga sih. Maksudnya kayak ada, menurut gue tuh karena situasi seperti ini, gue jadi bisa tahu kayaknya tuh ada sesuatu yang salah dari kita sebagai bangsa gitu loh. Jadi kayak cara komunikasi kita sebagai rakyat
yang mengawasi jalannya pemerintahan ke pemerintah gitu. Tadi gue jadi ingat gara-gara Dira cerita yang temannya Dira yang kawal COVID itu, ternyata dia punya bisa memprediksikan kan korbannya berapa dari model yang ada di Italia. Orang-orang pintar kayak gitu itu tuh banyak banget di Indonesia. Kemarin waktu gue belajar di Utrecht, kebetulan Utrecht itu paling bagus dan paling banyak anak Indonesia di sana tuh belajar geologi. Nah, waktu gempa Palu, ada anak PhD dari Palu. Terus gue tanya, Mas, rumah lu gimana? Keluarga gimana di sana? Terus dia bilang, nggak apa-apa, Ri, aman gitu. Gue tahun 2010 apa 2012 udah pernah bikin model kayak gitu. Kalau tsunami terjadi di Palu, 3 meter, 7 meter, sampai berapa meter, gue udah tahu kira-kira si tsunami itu bakal kena sampai mana gitu. Dan dari perhitungan gue waktu itu, rumah gue nggak kena. Dan sekarang yang terjadi, rumahnya benar-benar nggak kena gitu. Tapi dia sudah bisa memprediksikan itu. Kalau misalnya di Palu tuh sangat rawan, yang likuifasi yang tanah-tanah itu jadi udah tahu. Dan dia itu tuh udah pernah diskusi, kayak udah pernah mengajukan itu ke pemerintah daerahnya setempat juga gitu, yang kayak bilang kalau misalnya daerah kita ini sangat berbahaya, daerahnya secara geologi bahaya, bla bla bla, nanti kita harus nyiapin gini. Tapi itu cuma sebatas sebatas disampaikan aja sebagai ya ilmu yang sebatas disampaikan aja, sharing aja, jadi nggak ada tindak lanjut dari pemerintah. Dan menurut gue itu jadi kayak orang Indonesia tuh sebenarnya banyak banget yang pintar yang ngerti hal-hal seperti ini. Cuman ada hal menurut gue yang secara fundamental kita sebagai bangsa aja sih ada yang aneh. Kenapa orang-orang pintar yang ini tuh susah sekali didengarkan. Bayangkan kalau misalnya teman-temannya Dira tadi yang dari kawal COVID didengarkan, mereka kayak udah tahu hal seperti itu. Tapi kita bisa berkebijakan lebih baik gitu. Menurut gue Jokowi harusnya sudah mendengarkan. Dia punya 7 staf sus milenial. Nah, anak-anak muda yang gue yakin mereka ngamatin konten Twitter, konten sosmed. Gue cuma lihat dari 7 staf milenial ini cuma satu doang nih, Belva nih, yang agak lumayan lah gitu, ada ngapain gitu kan. Ini yang 6 lagi kemana nih anjir? Kemana nih? Emosi gue. Keren-keren doang. Bebe, ngomongnya Rahmat kayak presentasi liat banget ya? Gue emosi, guys. Emosi. Aduh, millennials, bawa-bawa Mas, bentar. millennials. Pertanyaan gue adalah, ini udah 1 jam. Ini udah 1 jam nih. Kita baru sampai di mana? Aduh, sorry. Internet gue jelek. Itu dibungkam, Be. Oleh pertanyaannya kita udah 1 jam, dari tadi ngomongnya baru Corona Now. Padahal judul lo Corona Now, Future How. Future How-nya apa nih? Sabar. Tunggu dulu. Ini ada bridging. Bridging-nya itu dari milenial ini. Baru ke Future How. Tapi bentar nih. Ini ada Bro Henrik Renjaan nih. Yang kayaknya punya sesuatu ingin di-share juga nih. Monggo. Apa pendapatnya? Baik. Ya, makasih Mas Rahmat dan teman-teman. Ya, saya mohon maaf terlambat masuk. Tapi isu yang saat ini menarik yang kita tunggu adalah sebenarnya mungkin ini agak berat, tapi saya pikir mungkin harus kita bicarakan terkait dengan sebenarnya payung hukum apa sih yang pemerintah siapkan untuk menangani ini. Karena kita lihat di berbagai daerah itu masing-masing kepala dengan jalannya sendiri, kan seperti itu, kebijakannya sendiri. Yang pertama, tadi kan diangkat tentang isu tadi YLBHI ya, itu memang benar, artinya dasar hukum apa yang dipakai sehingga aparat bisa ambil langkah-langkah apa yang tepat seperti itu. Karena kalau kita ikut Pak Mahfud kemarin dalam wawancara di Kompas TV, dia sampaikan bahwa pemerintah lagi menyiapkan peraturan pemerintah seperti itu sebagai pelaksanaan dari undang-undang tentang karantina. Tapi pertanyaannya kan di undang-undang karantina itu sana diatur atau tidak terkait dengan penanganan apabila misalnya contoh sanksi-sanksi yang bisa diberikan. Kalau hanya sekedar peraturan pemerintah, berarti kan tidak bisa, sanksi itu kan bisa dimuat dalam peraturan pemerintah. Sebenarnya itu PR. Terus yang kedua mungkin yang kita bicarakan, coba teman-teman lihat kebutuhan Perpu, apakah harus sekarang Perpu mau dikeluarkan atau tidak. Terus yang ketiga, isu ketiga terkait dengan masalah anggaran. Apakah ada Perpu APBN? Kan tidak ada, kan seperti itu. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah pusat terkait pergeseran anggaran itu juga harus kita lihat, karena penanganan corona ini kan tidak hanya menyangkut tapi faktor yang paling penting juga menyangkut keuangan.
Nah, ini yang mungkin teman-teman kita diskusi lebih mendalam ke sana, karena bagi kami juga tadi siang diskusi juga di kelompok kami, di teman-teman yang dalam teman-teman yang sementara dalam diklat perancangan peraturan perundang-undangan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ini memang dua isu ini yang harus segera kita bahas, dan kita lagi menunggu apa kebijakan pemerintahnya. Mungkin itu Mas Rahmat mungkin bisa didalami lagi. Wah, siap. Terima kasih Mas Henrik. Ini sebenarnya pertanyaan future how-nya itu dari Mas Henrik ini. Gimana peraturannya ke depan? Apa yang harus kita lakukan? Coba Billy, saya mau dengar Billy. Billy ini tim gue di Legal Go nih. Bill. Halo teman-teman. Oh ya. Halo, terima kasih Mas Rahmat. Iya, saya dari tadi keasikan banget nih nyimaknya. Kalaupun saya boleh ngasih sedikit pendapat, saya mau sedikit keluar dari pandangan teman-teman yang udah keputar-putar tadi. Ya, sebagai makhluk hidup ya, kita emang harus kasih bumi itu waktu agar bisa rehat sejenak. Dan untuk pemerintah pun sendiri kita nggak bisa salahin sepenuhnya. Karena untuk ngatur orang Indonesia itu nggak mudah. Udah sih, cukup itu aja. Makasih. Wah, Anda ini sangat senja sekali, sangat indie sekali. Ya, ingin mendengarkan payung teduh. Anak-anak sekarang banget, men. Rehat. Rehat. Ya, Rehat Kunto Aji. Oke, thank you. Billy Bobby. So guys, how's the future? Apa yang harus kita demand buat government? Barusan gue kayak ngeliat interview di BBC, kayaknya acara BBC, tapi dia menginterview menginterview Menteri Luar Negerinya Korea Selatan. Si Korea Selatan tuh menterinya pokoknya kayak Inggris tuh sangat kagum lah dengan apa yang terjadi di Korea Selatan. Judul video Instagram itu kayak South Korea handles COVID like a boss gitu ya, kayak wah banget kan. Dia bilang emang si Menteri Luar Negeri itu bilang intinya ini tuh bukan hal yang pertama akan terjadi dan bukan hal pertama yang pernah terjadi juga gitu sebenarnya. Jadi yang mereka lakukan itu sudah berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya juga. Jadi memang yang hari ini kalau misalnya kita tidak ada perubahan untuk spesifik menangani kayak gini ya, kayak pandemi gitu, wabah, nggak ada peraturan hukum dan nggak ada aturan-aturan kebijakan yang jelas juga, nggak ada, mungkin tadi juga ya ditanyakan ada badan khusus nggak untuk mengurusi hal-hal seperti ini, kayak virus, wabah, pandemi itu. Ya kita nggak bakal kemana-mana sih, kayak kita bakal jatuh ke lubang yang sama aja menurut gue untuk ke depannya. Jadi ya disitulah kata lu tadi, Mat, tempat kita harusnya sudah mulai belajar dan udah langsung ngambil, nggak cuma belajar untuk kita menghadapi at the time of disaster, tapi kita juga harus belajar post disasternya gitu. Karena kebanyakan tuh post disaster kita harus tahu post dan pre disasternya kita harus lebih baik lagi untuk masalah ini ya, wabah seperti ini ya. Karena waktu di Utrecht gue pernah bikin acara dengan BNPB. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya post disaster itu kita udah lumayan oke lah. Kayak kalau ada gempa, ada tsunami gitu, kita cara penanganannya cepat untuk masalah itu. Cuman pre-disaster sama pas disaster, pre-disasternya itu sangat jelek untuk memberikan ilmu ke masyarakat, untuk pengetahuan-pengetahuan, dan persiapan pemerintahnya itu jelek juga. Gitu. Jadi kayak nggak ada hal-hal preventif yang dilakukan. Nah, menurut gue sih, hal-hal preventifnya mulai dari itu. Mengajak orang-orang menjadi saintis yang benar, dan ditaruh di set kebijakan yang sangat baik aja. Dan staf sus milenial lebih bersuara ya. Mana nih? Mat, tapi gue gimana Be? Enggak, gue tuh kadang-kadang gini ya. Sejak beberapa hari yang lalu, gue tuh berkali-kali nanya ke Kak Gibran, karena gue merasa Kak Gibran tuh jauh lebih orang pemerintahan lah daripada gue, jauh lebih tahu lah apa yang terjadi di pemerintahan dibandingkan gue. Jadi gue tuh sering nanya, mulai dari soal
waktu kita belum ada rapid test segala macam kan, kita ngomongin best practice di Korea, di kayak gimana yang bisa kita contoh. Gue tuh nanya sama dia, sebenarnya mungkin nggak sih Indonesia melakukan itu? Pertanyaan gue itu dalam konteks economical, maksudnya kayak kita tuh sebenarnya punya nggak sih duit untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dan Kak Gibran selalu menjawab dengan percaya diri bahwa kita tuh sebenarnya punya duit untuk melakukan itu semua gitu loh. Nah, terus pertanyaan lanjutan gue adalah, kalau memang masalahnya bukan duit, berarti apa sebenarnya masalahnya? Kenapa kita tuh susah banget untuk melakukan itu semua gitu? Karena selama ini jujur aja, gue memberikan excuse ke negara karena gue tuh masih, ibaratnya mungkin masih memandang kita tuh sebagai sebuah negara yang, aduh duit kita juga susah kali ya, kalau misalnya kita harus kayak Korea, harus kayak apa gitu. Tapi waktu Jokowi blunder nge-tweet yang soal bilang dana triliunan rupiah dari biaya dinas itu dialihkan untuk ini dan segala macam, itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa duit kita sebenarnya banyak loh gitu. Kita sebenarnya punya kok duit gitu. Jadi masalahnya tuh di mana? Kok kita tuh kayaknya susah banget untuk bisa handle hal-hal kayak gini. Dan benar kata Fahri tadi, ini tuh bukan hal yang akan terjadi saat ini aja gitu. Bahkan selanjutnya akan masih sangat mungkin hal seperti ini tuh terjadi. Kalau misalnya soal bikin aturan hukum, misalnya kalau tadi yang ditanyain Pak Hendry Rejaan soal bikin aturan hukum selanjutnya kayak gimana, gue sendiri juga nggak tahu ya harusnya akan seperti apa selanjutnya. Tapi Omnibus Law kemarin dan revisi Undang-Undang KPK kemarin itu tuh menunjukkan bahwa kita sebenarnya sanggup bikin aturan hukum simsalabim cepet banget selesai gitu. Tapi kenapa di hal-hal yang darurat kayak gini malah nggak bisa gitu kan? Jadi kayak karena emang nggak mau. Ya karena emang nggak mau berarti kan. Berarti kan ini kan soal willingness, nggak cuma soal capability gitu. Ini kita punya kapabilitas untuk melakukan itu harusnya gitu. Kayak tadi orang-orang pintar di Indonesia banyak kok. Kalau misalnya anak-anak awal COVID itu kalau misalnya dimintain tolong dengan serius oleh pemerintah, gue yakin pasti akan mau bantu kan dir gitu. Nggak mungkin dong mereka kayak yang nggak mau, gue mau jalan sendiri, kan nggak mungkin juga mereka kayak gitu. Jadi ini yang dibutuhkan tuh emang willingness pemerintah sih menurut gue. Benar. Dan staff milenial itu kayak ya kalau gitu sekarang apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa diharapkan, Mat? Mereka tuh emang nggak punya power. Ya nggak punya power dan nggak punya kapasitas mungkin saat ini. Mat, tapi anyway karena kita basisnya nih kapasitas ada lah, mereka backgroundnya semua oke banget loh, cuman nggak punya power menurut gue sih. Ya mereka kan bisa ngelakuin di luar dari jalur yang biasa, misalnya Belva juga ngelakuinnya di luar dari tupoksinya dia kok. Come on, like as long as we wanna do something, we can do something. Gue nggak tahu sih, gue nggak terlalu memperhatikan. Ya kenapa gue kesel gini, karena gue ngerasa suara milenial itu dirangkul oleh Pak Jokowi, tapi malah gitu suaranya diemin aja. Itu aja menurut gue. So, apa yang bisa kita lakukan sekarang ini as an ordinary people? Ya karena kemarin staff milenial itu memang hanya pencitraan. Lo terlalu naif untuk berpikir bahwa staff milenial itu bukan pencitraan, Mat. Yeah, but you know, it gives us hope. Itu kan ngasih kita harapan, terus suara milenial bakal didengar. Never hope since the beginning. But you coblos Jokowi. Maybe we all. Dira. Dira tadi mau ngomong. Apa yang harus kita lakukan nih sekarang? Two people yang waktu itu ini, I'll choose Jokowi. Sekarang gimana nih sebagai rakyat biasa yang cuma bisa komentar dan Twitter dan Facebook dan Instagram, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Apakah cuma campaign sosmed di rumah doang atau hanya sekedar begitu aja yang bisa kita lakukan sekarang ini? Menurut gue sih ini siapa nih? Dira apa gue? Kalau gue nggak tahu soalnya jawaban. Gue nanya ke semuanya. Ke Dira dulu. Gimana Dira? Apa yang bisa kita lakukan? Biasaan ini. Sebetulnya kalau misalnya kita bicara ke hal yang strategik, sebetulnya kan kita juga orang biasa yang punya followers juga nih, Mat. Minimal followers Instagram lo. Minimal lo punya yayasan Iblam, Bebe sebagai dosen, gue ada di FIM, dan kawan-kawannya. Ya sebetulnya,
dimaksimalkan aja dengan kemampuan yang kita lakukan. Misalnya, kalau gue sih karena basisnya hukum, maksudnya gue anak hukum, gue ngerasa memang kepastian hukum itu penting banget. Karena apalagi masyarakat Indonesia ini sudah terbiasa dibangun dengan skema kepastian hukum. Jadi, dan ya tadi yang Bebe sampein, bikin revisi undang-undang KPK aja bisa cuma 13 hari. Jadi ini bukan isu di unable membuat membuat regulasi karena biasanya prosesnya berbelit-belit. Kita udah ada jurisprudensinya gitu, preseden bahwa revisi undang-undang KPK hanya 13 hari. Dan ini udah hari keberapa terkait dengan corona, tapi belum ada kepastian hukumnya biar bisa beneran dilaksanakan se-Indonesia. Pun misalnya nggak bisa dilaksanakan se-Indonesia, misalnya dilaksanakannya per daerah, menurut gue pemerintah pusat harus legowo untuk membiarkan pemerintah daerahnya untuk nge-decide. Kan sekarang problemnya kayak misalnya beberapa keputusan-keputusan di pemerintahan daerah itu nggak bisa dilaksanakan karena ini menjadi urusannya pusat sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Kalaupun mau melakukan diskresi regulasi, yang bisa dilakukan misalnya kita harus menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Menurut gue, kenapa Jogja ini bisa lumayan berhasil? Karena ada regulasi maupun nggak ada regulasi, mereka skemanya memang kerajaan gitu. Jadi apa yang menjadi titah raja itu dianggapnya seperti aturan hukum tertulis juga gitu. Tapi kan nggak semua daerah bisa seperti Jogja kan. Jadi kayak Jakarta yang skema demokrasinya tinggi banget gitu. Jadi kalaupun misalnya pemerintah pusat itu not sure bisa melakukan sesuatu atau percaya diri untuk ngeluarin suatu regulasi, kasih kesempatan juga buat pemerintah daerah ya, termasuk Jawa Barat, termasuk Banten, setidaknya untuk daerah-daerah yang pandemiknya sudah kacau banget gitu. Nah, untuk yang itu kan untuk urusan kita mendorong pemerintah melakukan sesuatunya. Tapi di satu sisi kayak gue sih ngerasa banyak hal yang bisa kita lakuin secara personal ya, kayak misalnya setidaknya kita make sure orang-orang di sekitar kita, kanan kiri kita tuh tahu dengan skema kita diam di rumah, mereka sembakonya ada. Menurut gue sih ini waktu-waktu yang cocok kita untuk sedekah banyak-banyak ya, setidaknya untuk orang-orang sekitar kita aja. Kayak maksud gue, setidaknya saudara kita yang beda kota, atau orang tua kita yang beda lokasi, kita kan nggak, kadang-kadang jangan-jangan mereka kekurangan sembako lagi, dan skema kita kan udah gampang banget online. Misalnya kita beli di online shop tertentu, tinggal nanti dikirimin ke daerah mereka. Dan sekarang kan banyak banget dunia usaha yang mulai beradaptasi dengan gara-gara corona ini. Gue tuh udah berapa kali, ini gue kalau boleh ngomong secara merek, gue udah berapa hari ini gue belanja tuh selalu di online shopping, plus kayak belanja itu di supermarket via WA. Lo tau gak sih di Jakarta tuh kayak, ini gue nggak apa-apa, gue cerita, Hypermart itu tuh udah basisnya basis WA. Bahkan pasar tradisional itu udah basisnya basis WA. Mereka itu tuh kirimin ke rumah. Pasar apa? Enggak, gue pasar Pagi Rawamangun dan Hypermart apa? Yang dekat flyover, Klender itu pasar Klender ya? Bukan. Pasar Rawamangun tuh enggak. Oh iya. Oke. Plus Hypermart Belatera, lo tau nggak? Hypermart Kelapa Gading. Tahu. Itu tuh, jadi intinya sekarang itu sebetulnya secara ketatanan masyarakat, mereka tuh udah get ready untuk benar-benar tanda kutip karantina wilayah. Tapi kan butuh ketegasan juga. Dalam artian gini, kalau misalnya pemerintah pemerintah itu udah siap untuk nerjunin polisi-polisi untuk marahin setiap orang yang mengadakan kegiatan, harusnya mereka juga udah siap dengan tatanan regulasinya. Orang mereka membuat ketentuan represif aja percaya diri, mestinya kan untuk hal-hal yang skemanya tuh lebih ke metode iktikat baik dan kawan-kawannya juga mereka harus lebih percaya diri. Ya, sepakat. Tapi kayaknya future how kita masih terlalu normatif nih ya. Lo, Mat. Kalau gue terlalu positivis ya. Pecat itu jubirnya. Ngomong kaya miskin kemarin itu kan. Mat, hati-hati lo, ada yang rekam lo. Ini gue rekam sendiri kok.
sebenarnya agak sedih ya, karena kayaknya future Kalau health-nya menurut gue ya memang itu sih. Ini adalah waktunya kita. Halo? ya Kok internet gue jelek ya? enggak kok, gue denger kok. Waktunya kita apa, Be? Gue lupa tadi mau ngomong apa. Iya sih, emang maksudnya kalau gue boleh jujur nih ya, kalau misalnya ditanya kita sekarang harus bisa ngapain nih gitu, gue tuh sejujurnya ngerasa gue helpless. Bukan gue helpless ya, kalau gue helpless tuh kan gue nggak bisa membantu diri gue sendiri. Gue tuh ngerasa gue nggak bisa membantu banyak, gue nggak bisa membantu apapun sebenarnya. Makanya gue tuh sampai pada titik dimana, awalnya gue sampai pada titik dimana gue mau protes aja, itu gue kayak, aduh gimana ya, apakah gue ini punya hak ya untuk protes di saat sebenarnya hidup gue tuh udah enak gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan banyak orang lain di luar sana tuh, hidup karantina gue, hidup apa gue tuh enak. Gue WFH, suami gue WFH, anak gue di sini, gue hidup di rumah, kulkas gue penuh gitu kan. Kayak enak banget sebenarnya hidup gue, tapi kan berapa persen masyarakat Indonesia yang kayak gitu. Kita kan harus menyadari juga bahwa hidup itu nggak semudah itu buat semua orang. Kayak tadi tuh ada meme yang menurut gue kayak mengena banget buat gue, ada dua gambar, ada dua foto gitu kan. Lockdown itu nggak sama untuk semua orang. Yang satu tuh ada foto bapak ibu sama anak lagi selfie di rumahnya, yang satu tuh adalah ada gambar bapak ibu anak lagi ngorek-ngorek ini ngorek-ngorek apa tabungannya gitu, karena udah nggak ada duit sama sekali. Dan itu adalah kenyataan yang sekarang terjadi di banyak masyarakat. Jadi kalau gue sih, gue akan berusaha dari sisi gue ya, maksudnya ini mungkin future how-nya, kalau dari gue itu future how-nya dari sisi gue yang gue lebih banyak bergerak di hukum ketenaga kerjaan, gue akan gue pengen banget berikhtiar untuk mendorong ada aturan yang lebih bijaksana dan lebih melindungi bagi pekerja-pekerja yang informal. Karena tadi kalau misalnya tadi udah dibahas oleh Dira, ini menunjukkan bahwa sebenarnya pekerja-pekerja informal itu di masa kayak gini justru backbone kita, tapi di sisi lain mereka juga adalah bagian dari orang-orang yang sangat tidak terlindungi dan ekonominya sangat terguncang gara-gara kayak gini. Orang-orang kayak gue masih akan dibayar bulan ini, bulan depan, meskipun gue WFH, kayak Fahri, kayak Dira. Kalau lo sih enggak ya, Mat, karena kan lo yang punya sekolah ya, jadi lo yang bayar-bayarin orang. Cuman orang-orang yang pekerja harian, yang freelancer, yang driver ojol, itu ini menurut gue adalah waktu yang tepat untuk lebih memikirkan bahwa oh, ada yang salah mungkin dengan sistem ekonomi kita, dengan sistem ketenaga kerjaan kita, atau apapun namanya yang tidak melindungi orang-orang kayak gitu. Jadi kalau gue sih, karena gue jujur aja nggak tahu apa-apa soal corona ini, yang mau gue ikhtiarkan setelah ini adalah itu paling gitu. Gue akan lebih sering, mungkin gue harus lebih sering campaign atau nulis atau apapun mendorong soal itu. Menurut gue sih itu sih. Gitu. Karena nggak tahu gue kalau urusan corona, kalau ditanya, berarti yang bisa kita lakukan cuma apa yang menurut kita paling bagus di situ aja sekarang ini. Menurut gue gitu, Mat. Karena apalah yang bisa kita lakukan ini kan gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba kayak ikut konferensi pers sama Pak Yuri gitu kan, nggak bisa juga kita kan. Ganti itu Pak Yuri itu, tolong. Dira tolong. MMPS kalau perlu. Nggak mungkin kan, tiba-tiba kalau misalnya Pak Yuri lagi konferensi pers terus kayak, Pak stop, pinjem mic-nya dulu, kan nggak mungkin juga kita kayak gitu. Jadi Pak gue mau Yuri ini keluar aja takut aja dia, mau acting di ngapain film gue. Crash Landing on You ya, Yuri ini. Yuri Gagarin, tahu dari tadi gue bahas Pak Yuri tuh gue inget Yuri Gagarin. Iya. Fahri, gimana Fahri terakhir? How-nya gimana, how-nya, future how? Gue sama kayak Bebes ya. Maksudnya kalau orang tanya, kadang gue juga bertanya pada diri sendiri sebenarnya kayak apa yang bisa dilakukan. Cuman pada akhirnya I'm not a scientist and I'm just a lawyer gitu loh. Yang kayak the best thing that I can do adalah ya dengan hal yang gue paling tahu untuk gue jalankan gitu loh, Mat. Kalau misalnya dari diri gue sendiri ke ini ya paling gue mengingatkan keluarga lebih sering kan. Maksudnya gue mengingatkan keluarga gue di Surabaya lebih sering. Dan dengan itu gue harap kayak nyokap gue kan ininya banyak nih komunitasnya, pengajian-pengajian. Jadi kayak dia juga ngasih tahu teman-temannya gitu kan. Bokap gue juga teman-temannya banyak, jadi ya enggak bisa. Pakai Zoom kali ya, kayak Zoom. Ya gitu. Boleh bikin pengajian online. Paling itu sih satu hal. Sisanya sih, ya gue lagi-lagi gue bakal mengikuti. Gue sama kayak Bebe sih, mungkin dibilang helpless, tidak. Cuman adalah perasaan-perasaan yang kayak
yang menghela nafas gitu, yang kayak, aduh gimana ya gitu. Tiap hari tuh ada yang kayak gitu, yang kayak, aduh gimana ini, lanjutannya gimana, sampai kapan ya. Tapi mau nggak mau, ya gue tinggal di negara ini, presiden gue sekarang Jokowi gitu, pemerintahannya ini, ya gue ikutin aja lah apa yang dia lakukan. Kalau gue nggak ada hal yang bisa gue protes dari itu gitu loh. Bisa gue protes dan memberikan impact dengan jelas gitu ya. Yang bisa gue lakukan sekarang adalah kebetulan gue bekerja di perusahaan e-commerce, salah satu yang besar di Indonesia gitu. Perusahaan gue juga lumayan proaktif mendukung pemerintah gitu. Kita coba take down penjual, seller-seller di e-commerce yang menjual barangnya lebih tinggi dari biasanya gitu. Sebut aja Tokopedia. Kamu ini e-commerce. Tokopedia. Betul. Jadi kayak... Iya, soal e-commerce ya. Oh? Iya. So, you ngelakuin yang terbaik sebagai posisimu di Tokopedia saat ini. Fahri, boleh usulin nggak selama WFH kupon cashback diperbanyak? Nah, Gue kehabisan kupon cashback nih. Mati internetnya. Iya, pokoknya gue sih kayak lebih kayak gitu sih, maksudnya ya gue dengan sekarang posisi gue di sini, ya udah gue akan membantu bisnis tetap berjalan gitu dengan skill gue lagi, dengan gue membuat kontrak, dengan gue bikin sesuatu yang lebih baik lah. Bikin kontrak untuk memperlancar bisnis, yang gue bikin itu dengan baik, gitu aja sih. Soalnya juga kadang kasihan, kayak bener kata Dira sama Bebe juga, banyak orang-orang yang pekerjaannya informal malah jadi keteteran karena hal ini kan. Iya. Dan inilah kenapa ada e-commerce seperti Tokopedia. Jadi gue berusaha untuk ya doing my part aja sih. Dan itu yang bisa gue lakukan paling nyata gitu loh, Mat. Oke. Untuk saat ini. Fine. Terakhir mungkin sebelum kita tutup daripada kemalaman ya kan. Ini kalau nggak berakhir-berakhir nih bisa sampai subuh ini kita jelek-jelekin pemerintah ini isinya ya. Tapi bersyukurlah kita hidup di era demokrasi ya. Jadi nggak di-block kita semuanya. Nggak dikejar. But ya, menurut gue hasil diskusi kita hari ini sebenarnya cukup normatif dan diskusinya kesimpulannya juga masih normatif ya. Jadi ya selain kita apa sih lo, Mat? biar gak stres. Loh, moderatornya kan lo yang marah. Iya, soalnya emosi bro melihat bagaimana respon pemerintah ini. Tapi ya kita tahu nyalain pemerintah ini kayak nyalain ngomong sama tembok gitu loh. Nggak bakal dengerin. Semua orang yang masuk ke ring 1 mendadak bego gitu loh otaknya. Mendadak intelektualitasnya menurun. Semua yang masuk di ring 1 mendadak hilang intelektualitasnya. Jadi lebih baik ini kita nggak usah gabung ring 1 gitu. Kita bikin ring sendiri aja lebih baik. Dan selamatkan diri Anda sendiri kalau udah kayak begini. Susah. Kita tidak bisa mengharapkan siapa-siapa. Jadi, ya benar kata teman-teman semua. Gue kalau diajakin masuk ring 1 tetap mau sih tapi. Ya, tetap mau ya? Ya udah deh. Ya udah deh. Gak apa-apa lah. Atau lo jadi ring 1-nya yang bisa mengubah ring lo. Nah, itu oke juga sih. Boleh lah. Tapi yang jelas, ya kita sekarang selamatin diri masing-masing, stay at home, tetap di rumah aja, dan lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu hasil kesimpulan kita kan hari ini kan? Mantap kan? Mantap ya? Berfaedah lah. Kesimpulannya sangat normatif sekali. Kan diskusinya normatif ya, kesimpulannya normatif. Dari tadi gue menyarankan, pecat jubirnya, ganti menkesnya. Sebetulnya hasil masyarakat yang low state itu normatif, itu artinya memang yang bisa dilakukan masyarakat sekarang tuh emang menyelamatkan diri sendiri, Mat. To be honest, posisinya. Jadi sekarang, ya kalau boleh jujur, yang bisa masyarakat lakukan adalah mengutuk pemerintah, atau mengajak pemerintah untuk menjadi sembari lebih... berdiam diri di rumah. Iya. Salah pemerintah kan, kita disuruh stay di rumah. Kita nggak bisa sibuk sama kerjaan. Bisa, Mat, kalau output base. Tergantung kerjaan lu apaan. Kan emang keliaran kerjaannya. Jadi kalau nggak keliaran nggak kerja.
Itu dia, susah kita. Oke, teman-teman, terima kasih Mbak Sulistiorini Purhadiati telah datang, Mas Aziz Sidki, Mas Rinto Agustino, Mbak Dila, Billy Bobby, Mas Henrik Renjaan, Mas Haidar Hanif, terima kasih, Fahri Habib, Ibu Nabila, dan Mandira Biana Elmi. Udah ya, kita tutup ya diskusinya ya. Ya, makasih. Ya. Makasih, Dadah. Mas Rahmat. Terima kasih Kita juga, masih mau nonton Stay kita kasih. safe, guys. Nah, Kita dadah-dadah dulu ya. Stay Dadah, safe. kita dadah. Dadah-dadah. rekamannya diupload di YouTube ya. Siap. Udah gua record. Oke. Semuanya, Pak. Gue juga nge-record sih. Mantap. Ya, mungkin Oke. nanti kalau ada obrolan-obrolan receh lagi selanjutnya di Green Hornet Talks ya. Suatu obrolan yang tiba-tiba saja terbentuk. Aduh, suram. Jadi sebenarnya acara hari ini tuh cuma niat pengen ngobrol-ngobrol bareng Gira, bareng Bebe, bareng teman-teman kayak Fahri, teman-teman kuliah selama di UGM. Tapi daripada kita ngobrol-ngobrol sendiri, kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Hari ini 11-12 penonton terbanyak berarti di angka 13 orang. 13-14 kayaknya. Ya oke lah. Iya. Anak konten gitu mainnya statistik ya, Bang. Iya dong. Oke, terima kasih Oke. semuanya. Udah ya, Oke. gue kembali ke anak gue dulu. Oke.